Ngopi dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel, ya Allah ya Karim ya Malik Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Yomianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang Satrio Piningit untuk menghadapi manusia-manusia toksit ya. Jadi manusia toksit itu manusia yang penuh racun dalam berbicara, lidahnya itu berbisa. Nah, ini yang perlu kita atasi, perlu kita antisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya pasti punya teman semacam itu. Nah, di lingkungan kita, di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga mungkin barangkali juga itu biasanya ada, atau di kantor kita ya. Kita teman kerja kita itu sangat menyebalkan, itu disebut namanya orang-orang toksit. Dengan orang toksit ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Satrio Piningit tersebut. Jadi orang toksit itu bisa menyedot pikiran kita, bisa menyedot energi kita. Nah, yang berbahaya itu kan kita terbawa, terframing oleh dia gitu loh, bahwa seolah-olah dia selalu memframing suatu kejadian apapun itu adalah ketika yang baik-baik adalah dialah pelakunya, dan yang buruk-buruk dia akan lemparkan kepada orang lain. Dan dalam bekerja pun kayak begitu, biasanya bermuka dua, bukan bermuka dua lagi, bermuka ibaratnya senang membuat satu pencitraan untuk dirinya agar dianggap bahwa semuanya adalah hasil dari pekerjaan dia gitu loh. Nah, jadi orang toksit ini ada beberapa kategori. Itu ada 6 kategori gitu loh. Tapi namun selain itu kita perlu belajar untuk menyikapi sifat-sifat dari Satrio Piningit ini agar bisa untuk menghadapi manusia-manusia toksit itu di sekitar kita, yang bisa membuat kita itu terganggu ya. Kita terganggu dengan manusia-manusia jenis seperti ini karena aromanya itu udah mungkin maaf kata ya, aroma setan lah gitu. Walaupun kayak gitu kita selalu menghadapinya. Ini permasalahannya di situ. Manusia toksit itu selalu berkeliaran, selalu menghampiri kita di setiap ada kerumunan gitu loh. Jadi ada 6 sifat namanya orang toksit yang biasa kita kita dengarkan atau kita maksud dalam sebuah ilmu psikologi kan. Contohnya yang ke-1 itu biasanya sok ngatur ini loh. Ini rata-rata sih sok ngatur, manusia semacam itu. Jadi kita itu selalu seperti dia itu mengontrol diri kita. Emangnya dia bos kita apa? Atau manajer kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kok ngatur-ngatur orang lain. Dan ini adalah ciri-ciri daripada manusia toksit itu. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu. Yang kedua itu biasanya seringnya narsis. Narsis ini sering itu tadi namanya pencitraan, bukan malah membuat citra yang baik, tapi selalu memutar balik fakta. Inilah orang-orang ini selalu pengen nongol, selalu pengen menonjol bahwa seolah-olah dirinya lah yang paling oke lah, paling top lah, yang paling oke. Nah, ini manusia-manusia toksit itu semacam ini itu. Terus yang ketiga itu namanya mirip vampir ya. Mirip vampir manusia-manusia seperti ini. Sedangkan vampir adalah menghisap darah manusia, sedangkan namanya orang toksit adalah menghisap energi kita. Energi kita bisa terkuras karena kita mendengarkan celotehan dia yang menyebalkan gitu, yang bikin sumpah hati kita lah gitu loh. Kan semacam itu nih ya. Secara psikologi aja membuat hati itu nggak nyaman. Kalau secara psikologi ini menyebalkan sekali lah. Inilah yang disebut namanya orang toksit. Kan tidak seperti namanya Satrio Piningit. Makanya saya beri namanya paparan semacam itu. Bertentangan sekali manusia toksit dengan namanya Satrio Piningit. Nah, ini yang harus kita mengerti untuk satu perbandingan, untuk membandingkan antara Satrio Piningit dan manusia toksit. Hanya Satrio Piningit saja yang bisa mampu untuk menghadapi dan menanggulangi orang-orang toksit ini. Makanya kita harus perlu mengikuti sepak dan keteladanan dari Satrio Piningit untuk menghadapi manusia semacam ini. Itu loh. Jadi terus yang keempat itu gemar
action, wah, seperti drama gitu loh. Jadi orang-orang toksik itu senangnya berdrama, seolah-olah bahwa semua peran adalah dia memerankan itu tadi tersebut di atas itu kan semacam itu. Jadi kalau bikin cerita itu aja lah, bikin boring lah. Kita itu beban lah mendengarnya. Nah, ini jenis-jenis manusia toksik itu semacam itu kan. Jadi nggak ada habis-habisnya dia ngomong gitu loh. Terus sangat dramatis dalam mengarang cerita gitu. Nah, ceritanya bagaikan opera atau drama, dari opera drama yang butuh penonton. Nah, ini semacam itu nih, orang-orang toksik ini cirinya semacam ini ya. Jadi kayak gitulah, seolah-olah bahwa itu kayak dirinya seperti opera drama yang butuh penonton. Ya, lantas yang kelima itu namanya The Green Eyes. Nah, ini loh, The Green Eyes itu punya rasa dengki, iri, cemburu, nah nih gampang jealous ini, SMS, tapi kebalikannya senang melihat orang susah. Nah ini padahal Satrio Piningit itu berbalikan, harus senang melihat orang senang, melihat teman kita senang. Tapi ketika orang toksik melihat ya namanya kawannya, tetangganya, atau mungkin saudaranya dia sukses, lantas dia itu panas dingin. Nah, ini kan tidak selaras dengan ajaran dari Satrio Piningit yang senang melihat orang senang. Nah itu loh. Tapi ini kebalikannya, senang melihat orang susah. Memang kucuk itu manusia-manusia begitu, memang kucuk kutu kupret gitu loh. Ya, lantas yang keenam ini ciri-ciri orang toksik yang keenam adalah the compulsive liar. Sehari-harinya itu adalah berbicara udah selalu berbohong. Berbohong itu seperti udah menu setiap hari. Orang namanya toksik ini selalu berbohong, kan luar biasa ini. Apapun merasa tidak pernah merasa bersalah ketika dia berbuat kesalahan gitu, tanpa merasa berdosa. Ini yang luar biasa, dan ini yang harus ditanggulangi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi di rumah teman kita, sahabat kita. Juga kalau sahabat sih nggak mungkin, itu teman biasanya ya, mungkin di kantor, di tempat mana pekerjaan, di proyek, di pemerintahan atau di DPR kayak itu pasti ada manusia toksik semacam itu, karena ini udah memang dirancang untuk memperkuat kita juga agar kita tidak ikut-ikutan dan tidak tersedot energinya seperti vampir tadi itu, senang drama tadi itu, matanya itu tidak bisa melihat orang senang itu loh. Ini yang sangat luar biasa dari orang-orang toksik ini. Nah, kita kan perlu untuk menghindarinya daripada orang-orang seperti ini. Iya. Jadi gini, manusia semacam itu bagaikan senangnya seperti mengejar bayangan dan ingin menangkap angin. Mana mungkin kita bisa menangkap angin dan mengejar bayangan, suatu perbuatan yang sia-sia. Jadi energi dia juga, orang toksik ini juga terkuras habis gitu. Sedangkan kita itu hidup itu ajaran Satrio Piningit ini agar kita hidup yang berkelas. Untuk menjadi orang yang berkelas ini kita harus maju tanpa harus mengecilkan arti orang lain gitu loh. Jadi kita maju itu nggak harus menyingkirkan orang lain. Kita naik itu nggak harus untuk merendahkan orang lain. Dan ibaratnya jadilah baik, bukan karena kita harus menjelekkan orang-orang lain. Orang lain itu nggak perlu kita jelekan kalau kita ingin menjadi orang yang baik gitu. Dan jadilah kita benar, bukan harus menyalahkan orang lain. Dan ini kan ajaran Satrio Piningit semacam itu, berbalik arah dengan orang-orang toksik tadi ya. Ini loh, berkelas itu jadi bukan apa yang kita punya dan bukan apa yang kita pakai sehari-hari gitu, bukan berarti satu kebendaan itu, bukan. Sedangkan orang yang berkelas adalah orang yang mempunyai sikap, tutur katanya penuh kebaikan, mindset cara berpikirnya selalu positif, dan juga penampilannya itu yang serasi disesuaikan dengan tempat di mana kita berada di situ. Nah, jangan pernah kita itu untuk selalu menyakiti orang lain. Kan itu ajaran Satrio Piningit semacam itu. Jangan sekali-kali
kita mengikuti manusia-manusia toksik itu yang sok ngatur, narsis, mirip kayak vampir gitu loh, nyedot energi kita, kan kita bisa lemes karena otaknya udah habis ngeblank nih, sedot sama hati nurani kita, kesel lah ngadepin manusia-manusia yang kayak gini, ya. Terus apa namanya, kemarin namanya drama, emang sutradara apa gitu, juga Green Eyes, ya kan, tergantung kompulsif, layar sukang bohong itu. Makanya Satria Pinit mengajarkan kita kepada hal-hal kebaikan yang jauh daripada 6 sifat orang toksik tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.